Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qaidatu 220. 220. Qaidatu tahqiq laisa illa sabiqatu taufiq. Fa kullu syari'atin haqiqatun wa la yanaqis. Asy-syari'atu mubayyinatun wal haqiqatu muayyinatun wa kilahuma min 'ainin wahidah. Fasyari'atu min muqtadul hikmati wal haqiqatu 'ainul hikmati min 'ainil hikmati. Enggak ada. Wa kilahuma wasful haqqi ta'ala wa ibtalu ahadihima mujibun li'tiqadin naqsi wa fi ta'tili hukmi qasrun lahu an mujibih. Falazima mulahadzatul jami'i bittiba'i sunnati wa syuhudil minnah wan nadharu li ahkamil qadari ma'a itsbati syari'ati wal asbab wa min thamma lazima isqatu tadbir inda ghalabatil maqadir wal qiyamu bihukmil waqti istislaman lil amri wal qahri idh huma min rabbin wahid amara wa qahar fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun fa'alaikum birridha'i biqada'ih idh sakhatuhu kufrun wa la tuhmilur ridha bimaqdiyatin fa innahu naqsun. Ya, bimaqdiyatin itu. Bimaqdiyihi, bukan bimaqdiyatin. Bimaqdiyihi. Bimaqdiyihi. Bimaqdiyihi fa innahu naqsun. Wal farqu anna al-awwala hukmuh wa tsani ma hakama bih. Taib. Qaidatu tahqiq. Yani kaidah tahqiq, logika tahqiq, pemahaman tahqiq, adanya tahqiq, ya, itu mesti didahului oleh taufik. Laisa artinya tidak ada, tidak terjadi itu tahqiq illa sabiqatu at-taufiq, kecuali ada taufik yang sabiqah. Ya. Sebetulnya atau as-sabiq ini adalah na'at, taufik man'utnya. Kemudian kalau na'at yang mestinya ya di belakang, kemudian dipindahkan ke depan untuk jadi mudhaf, menunjukkan makna yang baligh gitu. Kalau bahasa biasanya illa laisa illa at-taufiqus sabiq. Adanya seorang mendapatkan hakikat dalam jiwanya, itu memang tadinya sebelumnya ada pertolongan dari Allah yang sabiqah. Artinya pertolongan itu tentunya berupa amal tentunya. Contohnya begini. Orang akan mendapatkan rezeki. Ini kalau tahqiqnya kita umpamakan dalam kehidupan materi. Orang mendapatkan rezeki mesti didahului oleh Allah. Taufik Allah kepadanya untuk ingin kerja, mendapat kerja dan mendapat pekerjaan yang baik dan badan sehat. Kemudian mendapat order atau job atau yang banyak, maka baru kemudian secara akal baru dapat uang yang banyak, kaya gitu kan. Ini tahqiqnya ini.
Ya, tahqiqnya ini. Padahal ini adalah hikmahnya ini. Untuk apa sih kita mencari uang dan makan dan ngunyah kenyang? Gitu. Tahqiqnya kan kenyang itu. Tetapi mesti ada pendahulunya. Itu taufik Allah. Kalau enggak kenyang. Ya kan? Ya, kalau enggak nyari, enggak masak, enggak ngunyah, gitu kan? Ya enggak kenyang. Maka ini adalah taufik semua. Gitu. Kenapa? Karena di sananya yang sabiknya itu Allah ingin dia kenyang. Itu tahqiqnya. Realisasinya itu. Nah, orang dapat syuhud itu tahqiq. Hudur itu tahqiq. Ma'rifat itu tahqiq. Maka didahului oleh taufik. Allah tolong dia ingin kepada agama, ingin ibadah, dan karena Allah dan seterusnya. Kemudian baru Allah dapat berikan hakikat kepadanya. Ya. Itu sebab fakullu syariatin haqiqah. Setiap syariat ada hakikatnya. Dan walayan akis, jangan dibalik-balik. Karena ada orang yang memutar-mutar kata. Ini syariatnya hakikat. Syariatnya makrifat. Syariatnya kelihatannya rebo gitu. Tahu rebo? Artinya kelihatannya kata-kata itu besar. Padahal tidak. Maknanya kecil aja. Maka Al-Imam Ibn Arabi tidak suka tuh yang demikian. Itu katakanlah para aulia dan orang-orang yang minal arifin, tapi orang yang lemah dalam mengifsah, mengungkapkan Allahumma sholli mengungkapkan ma fi mawajidihi, ma min mawajidihi wa azwaqi. Lemah untuk mengungkapkan apa yang dia rasa, sehingga dia coba terangkan, dia coba jelaskan, maka tidak makin jelas. Seperti halnya pana, panaknya pana. Untuk apa? Gitu. Kata Imam Ibn Arabi. Ya. Dan kemudian selain itu, kalau dari segi kelompok Syazili inilah yang berbicara hakikat dan menyederhanakan hakikat itu untuk mudah, agar tidak hulu, agar tidak berlebihan itu. Ya, pokoknya setiap syariat ada hakikatnya. Karena hakikat itu hikmah itu. Untuk apa orang nyari uang? Untuk apa orang masak? Untuk apa? Ini kan syariat nih. Untuk kenyang. Kan ini sumbernya kan ini berarti. Maka berarti orang makan, orang cari uang, orang ngunyah. Ini karena ada kenyang itu. Kalau nggak ada kenyang, nggak ada. Tapi jangan dibalik, setiap kenyang maka perlu itu. Enggak, Allah bisa ngenyangin aja. Tanpa itu misalnya. Gitu. Ya, mungkin ada maknanya, tetapi tidak perlu. Maka beliau mengatakan, fakullu syariatin haqiqatun wala yanaqis. Wala aqs yani. Karena qaidatut tahqiq laisa illa sabiqatut taufiq. Apa itu, Pak? Iya. Lain, Pak, saya lain nanti. Ya. Itu ada mecinnya itu. Paham ya? Habib. Ya, Sidi Al-Mudir. Fahimin, ha? Ya Mudir Al-Khabir. Naam, qaidatut tahqiq laisa illa sabiqatut taufiq. Ya, orang merealisasikan hakikat logika ini didahului oleh taufik. Itu. Ya, ada taufik, kemudian baru tahqiq. Sebetulnya yang ada mah hakikatnya ini taufik ini adalah untuk menuju hakikat. Sama dengan
Ini sebetulnya dasar pikiran atau ideologi ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Ibnu Arabi, innallaha idza arada fa'amar wa idza ahabba fatalab. Allah ketika pengen, ketika nak, ketika ingin ini. Mesti ini arada, ini mesti Allah amar, mesti Allah perintah. Apa? Allah ciptakan ini supaya begitu, menciptakan ini, disuruh begini, ya, akhirnya sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi tahqiq itu minal irada wa taufiq minal amr. Maka fakullu syari'ah, fakullu amrin, itu fakullu talabin, setiap perintah, setiap keinginan, setiap permintaan, setiap perintah, ya, lahu iradah, ada iradahnya. Orang datang jauh-jauh ke satu tempat. Ngapain ini? Karena ada tujuan itu. Itu hikmahnya. Dia jalan ini. Maka apa yang terjadi di dunia ini kita lihat. Karena ada hikmah itu. Nah, orang jika tidak melakukan usaha sebab berarti membuang hikmah. Nah, orang sufi dituduh katanya semuanya Allah. Dia tidak melakukan usaha. Dari mana? Secara real dalam kehidupan nyatanya, orang sufi lah yang paling banyak melakukan usaha, asbab. Ya, secara real. Contoh, kalau mau menyebut bilangan ibadah, mereka disebut orang yang paling bilangan ibadahnya paling banyak. Mulai dari ibadatul lisan, ibadatul amal, ibadah tulisan, wiridnya, doanya, istighfarnya, salawatnya. Ya. Ibadah amal. Siapa yang dalam tarbiyah menyuruh muridnya, ya, puasa sekian, ya, qiyam sekian, apa sekian. Ada khalwah, ada ya, itu kan taufik semua tuh. Maka jika mula-mula orang itu tidak ada taufik, ya, bagaimana orang mau mendapatkan tahqiq? Jika mula-mula dia tidak memelihara wiridnya, tidak memelihara, bagaimana dia mendapatkan warid? Maka setiap tahqiq didahului oleh taufik. Kenapa? Karena syariat itu hakikat. Fakullu syariatin haqiqatun. Setiap taufik maka ada itu tahqiq. Setiap ada sebab, maka ada akibat. Udah begitu, jangan diputar-putar lagi. Nggak ada artinya, nggak ada maknanya lagi. Maka asy-syari'atu mubayyinah. Syariat itu menjelaskan. Ya, karena syariat adalah bina. Ya, bentuk. Wal haqiqatu muayyinah. Dan hakikat itulah adalah pernyataannya. Ainnya, ya, i'anahnya, sumbernya, ya, muayyinatun, dan dia hakikat itulah yang menyatakan. Wa kilahuma min ainin wahid, kedua-duanya dari Allah. Hadza amruh wa hadza iradatuh, ya, wa hadza talabuh, ya, wa hadza hubbuh. Ini permintaannya, itu yang dia sukai. Ini perintahnya, itulah yang dia ingini. Pasyari'atu min muqtadul hikmah. Syariat itu adalah konsekuensi daripada hikmah tuntutannya. Allah ngasih kenyang, maka Allah kasih ngunyah, Allah kasih nyari, Allah kasih masak. Sedangkan haqiqatu min ainil hikmah, dan hakikat itulah hikmahnya itu sendiri. Hukum aja kan ada hikmah, ada illah. Ya. Dalam fikih. Wa kilahuma
baik itu syariah atau haqiqah atau tahqiq atau taufiq. Wasful haqqi ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Semuanya sifat Allah Ta'ala. Orang sufi ketika mengatakan semua Allah itu termasuk usahanya. Nah, karena secara ilmu zahir, usaha itu dinisbatkan kepada orang. Allah yang menciptakan. Innallaha khalaqaka wa nasaba ilaik. Wa hadza min fadlih. Allah menciptakanmu dan Allah nisbatkan kepada dirimu. Ini adalah min zuhuri au buruzi fadlih. Tamu bikin sendiri untuk tamu tuan rumah, nggak dibikin. Wakilahuma wasful haqqi ta'ala. Oke? Syariat adalah min sifatih wal haqiqah ish min sifatih. Yani Allah yang menciptakannya. Wa ibtalu ahadihima. Lalu membatalkan salah satunya. Hakikat doang, syariat doang. Orang melakukan syariat li ajril haqiqah. Jika berhenti di syariat, itu abdus syariah, abdus salah, abdus saum, yani abdul amal. Ya. Secara umum orang mengatakan begini, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Hidayah tahqiq. Ya, berhenti di taufik, ngapain? Orang nyari nggak dimakan-makan. Orang ngunyah nggak ditelan-telan istilahnya. Gimana mau kenyang? Gitu. Itu sebab membatalkan salah satunya mujibun li'tiqadin naqsi. Itu apa? Memastikan akan meyakini bahwa Allah itu naqs, kurang. Ya, akan terbawa ke sana, akan terjebak ke sana. Itu sebab orang hanya berhenti di syariat, mesti ada masalah batinnya. Kah apa? Itu. Mulu apa tuh? Ngeluh. Ya. Ngeluh, takut, khawatir yang berlebihan, tidak yakin, tidak istislam, tidak tawakul, tidak ridha. Ada masalah, Pak? Istilahnya banyak, puyeng nih. Taib. Maka tahqiq itu artinya begini. Tahqiq itu orang mendapatkan hakikat, syuhud, hudur, ma'rifat, maqamat. Itu namanya tahqiq. Jadi adanya tahqiq itu karena sebelumnya ada taufik. Allah tolong dia untuk mendapatkan itu. Maka setiap ada hakikat ada tarikat. Tarikat ini adalah taufik. Syariat ini adalah taufik. Hakikat ini taufik. Ya. Namun dalam hal ini disingkat saja syariat hakikat. Karena tarekat itu hanyalah menggunakan syariat agar mendapatkan hakikat. Gitu saja. Ya katakanlah syariat saja. Karena tarekat adalah sesuatu yang lain. Ada orang mengatakan apa itu ilmu tarekat yang ada syariat hakikat. Iyalah. Secara umum tapi orang sufi secara praktis. Maka ada marhalah tarekat itu. Ya, mereka punya teori yang lain. Teorinya teori yang bersifat teknikal. Ya kan beda kalau istilah-istilah yang ada dalam tataran teori mahdhah, teori murni, tetapi kemudian ketika dalam tatanan dalam wilayah praktikal, maka di sana perlu ada istilah-istilah yang bersifat temporal, kondisional. Dan tarekat itu adalah istilah-istilah kondisional. Gitu. Maka adanya tahqiq didahului oleh taufik dulu. Adanya hakikat didahului oleh syariat dulu. Itu maksudnya. Karena syariat menjelaskan, hakikat itu menyatakan. Muayyinah, mentakyin, mengayinkan, menjelmakan ainnya, bendanya. Sidi Afan di sini min ghairil hukmi. Ghair. Yang mana itu? Ini beda kitabnya. Wal haqiqatu min ghairil hukmi ya. Beda versi. Wal haqiqatu
min ghairil hukmi apa min ghairil hikmi. Asyari'atu mubayyinatun gitu. Ya, betul. Ya, Wal haqiqatu Min ghairil hukmi. min ghairil hukmi wa hikami. hukmi. Di sini muayyinah. Ya kan Di sini muayyinatun. Beda versi, Bang. Beda ya. Coret aja coret itu. Iya, ditambahin aja. Wa kilahuma min ainin Lain aja. wahid. Di sini wasful haq. Boleh, wal haqiqatu min ghairi hukmin itu boleh karena hakikat itu adalah artinya bukan hukum. Ya, bukan hukum hakam gitu. Tetapi ayinah. Ain gitu. Hakikat adalah hakikat ain kan? Kan hakikatu syai ainu syai. Ini ada asap ya. Di mana hakikatnya ini ainnya? Seperti itu. Maka pasyari'atu min muqtadal hikmati. Wal haqiqatu min ainil hikmah. Itu ada. Ya, ada. Taufik itu maknanya adalah pertolongan dari Allah, taufik. Ya, kan kita setiap saat menyebut mudah-mudahan diberikan taufik. Jadi taufik ini pertolongan untuk melakukan sesuatu yang menjadi benar. Itu taufik. Ya. Menolong kita untuk melakukan kebenaran itu namanya isobatul haq. Ya. Ya. Wafak, katakan Allah setujui dia untuk melakukan kebaikan. Dalam bentuk apa? Allah kasih ilmu. Ya. Gitu. Allah kasih ilmunya sehingga dia melakukan dengan baik. Maka al-ilmu minat taufiq wa syari'atu minat taufiq. Sehingga dia dapat melakukan dengan benar. Nah, melakukan dengan benar itu adalah taufik. Sehingga dia kemudian ya Allah berikan hakikat daripada syariat itu. Maka itu sebab at-tahqiq mendapatkan hakikat itu didahului dengan mendapatkan taufik. Begitu. Ya, maka fakullu syariatin haqiqah. Yani fakullu taufiqin tahqiqun. Gitu. Untuk apa dia kalau dalam hal dunia, untuk apa dia Allah tolong ingin bekerja, semangat bekerja, mendapatkan pekerjaan dan bekerja. Itu kan semua taufik dari Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezekinya. Intinya kan rezeki itu. Nah, sekarang orang ingin bekerja, sudah bekerja, mendapatkan kerja, kemudian bekerja dan mudah bekerjanya dan banyak pekerjaannya, tetapi kemudian ya, tidak ada uangnya, ya, gagal. Maka untuk apa? Makanya letih. Itu sebab orang sepi pun mengatakan demikian. Orang yang melakukan ibadah ini tanpa kemudian sampai kepada hakikatnya letih. Hidup di dunia ini jalan dengan kehendak Allah tanpa ada hakikatnya penat, kesel, ya, ketakutan, kecewa, merana, duka, lara, sengsara. Ya, itu secara luas seperti itu. Maka qaidatu tahqiq laisa illa sabiqatut taufiq. Fa kullu syari'atin haqiqah wa la yanaqis. Ya, asy-syari'atu mubayyinatun. Syariat itu menjelaskan. Coba lihat Allah membayinkan itu. Membangun penjelasan dalam bentuk nyata. Apa? Amal, perbuatan. Itu kan. Hakikatnya muayyinah, menolongnya. Ya, orang jika sudah punya hakikatnya, maka ketika dia melakukan syariat, itulah suaranya, itulah surahnya. Wa kilahuma min ainin wahid, dua-duanya dari Allah.
wa kilahuma min iradatihi wa amrih, wa kilahuma min hubbihi wa talabih, wa kilahuma min rububiyati wa uluhiyati. Sama aja itu istilah. Baik. Tadi wakilahuma wasful haq wa ibtalu ahadihima mujibun li'tiqadin naqsi. Ada itu. Membatalkan salah satunya, syariat doang saja atau hakikat saja, ini membawa apa? Kepada terjebak kepada i'tiqadun naqs, meyakini Allah kurang. Maka mengeluh terus, selalu tidak puas kepada Allah, selalu ya, dengki nantinya dan lain sebagainya. Wa fi ta'til hukmi, kalau mentaktil, merusak, menafikan, enggak ada hakikat, yang ada syariat saja, qasrun lahu an mujibih. Ini berarti dia qasr kepada Allah, membatasi Allah dari yang semestinya Allah. Ya. Falazima mulahadzatul jami'. Oleh karena itu semua mesti memperhatikan apa? Ittiba'is sunnah satu, wa syuhudil minnah. Ittiba'is sunnah, mengikuti agama ini melalui Nabi, zahiran wa batinan, wa syuhudil minnah, dan menyaksikan bahwa semua itu anugerah dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah taufiq, wa iyyaka nasta'in tahqiq. Iyyaka na'budu syariah, wa iyyaka na'budu haqiqah. Ya. Bittiba'is sunnah wa syuhudil minnah. Maka orang sufi mengatakan nahnu ahlul minnah la ahlul amal. La ahlul ibadah, tapi ahlul minnah. Tariqatuna minnatun la amalun, katanya. Artinya bahwa dia melihat semuanya minnatullah, semuanya iradatullah. Hatta usaha yang kita lakukan, yang Allah nisbatkan kepada kita min fadlih, itu adalah karena kemurahan dan karunia Allah. Itu pun min iradati. Itu pun hakikatnya adalah min iradati wa hubbi, dari kehendak Allah. Wan nadharu li ahkamil qadar, melihat hukum takdir, ma isbati syariati wal asbab, tapi tetap ya, bersamaan dengan mengukuhkan syariat dan sebab usaha-usaha. Tetapi semuanya adalah ya fi ahkamil qadar. Wa min thamma, oleh karena itu lazima isqatut tadbir inda ghalabatil maqadir. Oleh karena itu mesti menggugurkan tadbir, upaya ya, kekuatan melakukan, kekuatan menanggulangi, kekuatan menangani, ya, mesti buang. Artinya serahkan, itu bukan kita punya, Allah punya. Inda ghalabatil maqadir, ya, ketika sudah memang takdir Allah itu jatuh. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dia sholat tuh dengan semangat yang dia rasa tumbuh dari dirinya. Wa hadza min haulihi wa quwwatihi wa tabarri. Ya. Maka ketika orang taufiknya belum sampai tahqiq, artinya syariatnya belum sampai kepada hakikat, maka dia masih merasa dia tadbir. Dia merasa punya kekuatan, punya daya. Ya. Wal qiyamu bihukmil waqti. Dengan kata lain, dia melakukannya dengan hukum waktu, melaksanakannya dengan hukum waktu.
Istislaman sebagai tanda kepasrahan lil amri wal qahri, kepada amrullahi wa qahri. Waktu itu menurut orang sufi adalah ma huwa fihi minaz zaman. Waktu adalah ma huwa fihi minaz zaman. Ya. Ay ma bainal madi wal mustaqbal. Waktu adalah menurut orang sufi ma huwa fihi minaz zaman. Di zaman itu yang dia ada di situ. Ya. Bukan madi, bukan mustaqbal. Maka itu dikatakan as-sufi ibnu waqti. Apa maksudnya? Bahwa orang sufi itu mustaghilun bima huwa aula bihi fil hal. Dia sibuk dengan yang lebih utama di saat itu. Ya. Artinya dia berpikir, berbuat di saat itu, dan setiap saat itu dia ada di saat itu. Karena saat itu adalah tajalli Allah. Adapun yang lalu sudah tidak ada tajalli. Yang lalu itu tidak ada. Yang sudah lalu, yang sudah lepas, itu tidak ada. Yang belum, yang akan datang, belum ada. Maka yang ada tajallinya, amrnya, qahrnya, iradahnya, ya, adalah saat itu. Nah, orang memikirkan nanti atau takut kepada nanti, khawatir atau sedih tentang yang lalu. Hadza marid. Ya, keingetan zaman yang dulu-dulu itu. Ya. Itu sebab orang-orang sufi itu, ya, lupa itu bagi dia adalah anugerah. Tapi bukan pelupa, sifat pelupa, bukan. Ya, hatta sifat pelupa. Ya, karena dia lupa kepada yang lalu dan kepada yang akan datang. Dia hanya ingat. Ya, begitu. Ada lagi mengatakan sufi itu la yahummuhu madin wala mustaqbal, katanya. Dia enggak penting yang dulu. La yahummuhu, yani apa la yahummuhum itu? Ya, dia tidak apa? Enggak peduli kepada yang dulu dan kepada yang sekarang. Bal yuhimmuhu waqtuhul ladzi fi. Yahummuhu waqtuhul ladzi fi. Waktunya sekarang. Karena sibuk dengan yang lalu itu sama dengan menyia-nyiakan waktu kemudian. Kalau sekarang kita sibuk dengan yang lalu, berarti sama dengan waktu kemudian itu hilang. Tidak ada. La yushkaryani, tidak disyukuri. Nah, oleh karena itu, dengan kata lain, semua ini, wal qiyamu bihukmil waqti istislaman lil amri wal qahr. Kenapa? Idhuma min rabbin wahid. Karena keduanya dari Tuhan yang satu. Amara wa qahar. Dialah yang memerintahkan, dia juga yang memaksa itu. Memaksa artinya yang menentukan tanpa ada pemberitahuan, musyawarah, dan yani la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tidak ditanya apa yang Allah perbuat, bahkan mereka yang ditanya. Fa'alaikum birridha'i biqada'i, qada. Semua qada, yani ridha kepada Allah itu ridha kepada qada. Ridha bahwa tidak ada yang melakukan itu Allah saja. Ya. Bukan dia, bukan mereka, bukan engkau, bukan aku. Bukan suami, bukan istri, bukan jiran, bukan kawan, bukan musuh. Qadanya Allah. Idh sakhatuhu kufrun, karena murka, gerutu, kufur. Wala tuhmilur ridha bimaqdiyihi fa innahu naqsun. Coba. Jangan mengabaikan ridha. Ya. Ridha kepada apa? Bimaqdiyihi. Kepada yang ditentukan Allah. Fa innahu naqsun. Ya, karena itu
adalah naqs. Orang ibadahnya banyak, ilmunya banyak, tapi la yarda, naqs. Wal farqu bainahuma, perbedaannya apa? Annal awwala hukmuh, itu taufiq, itu syariah. Ya. Itu sabab. Wasani ma hakama bih, dan yang kedua apa? Sesuatu yang menetapkannya. Untuk apa kita bekerja? Untuk kenyang. Kan kenyang itu yang apa? Yang menjadi sebab ditetap apa adanya hukum kerja, hukum ketentuan, ketetapan, ya, bekerja, mengunyah, ya, ibadah, semua. Apa? Li ajlil hudur. Itu sebab ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Ya. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, al-ghaflatu al-ghaflatu an muhasabatin nafsi tujibu ghalataha fi ma hiya fihi. Lalai dari muhasabah. Ini muhasabah adalah salah satu cabang daripada mujahadah. Mujahadah itu ada 4. Pertama mukhalafah. Ya nggak penting yang mana yang pertama. Ada yang mengatakan pertama ar-riyadhah, riyadhatun nafsi. Yang kedua adalah mukhalafatun nafsi. Yang ketiga ini muhasabatun nafsi. Yang keempat qat'ul ma'lufat. Empat-empatnya di kaidah hadis ini di kitab kawaid ini ada tapi terpisah-pisah. Qat'ul ma'lufat sudah lewat tuh. Mukhalafah sudah lewat. Ya. Ini muhasabah. Lalai dari muhasabatun nafs. Ini tujibu ghalatah, ini membuat ghalatnya nafsu. Bima hiya fihi, ya, pada apa yang nafsu itu lakukan. Ya. Maka kalau tidak ada muhasabah, kita sering salah menilai diri itu tuh. Kalau tidak muhasabah, maka ada ghalat terus. Ya, seperti ya tidak laki tidak perempuan, semua pun sama kalau udah emosi. Ya, kalau sudah nafsu marah itu. Ya. Perempuan misalnya saya melihat satu video tuh. Suaminya enggak pulang, ya istrinya marah. Kenapa abang tadi malam ya tidak pulang? Ya. Ditanya, kenapa abang nggak pulang? Diam aja kan? Gitu. Aku tidak tadi malam menunggu kamu tidak tidur katanya. Abang pulang jam berapa? Suaminya tanya, kamu tidur jam berapa? Tidurnya 10 ya. Aku pulang jam 10 lewat 5 katanya. Gitu. Bohong. Ya. Berarti kamu bohong dengan saya karena saya tidak tidur semalaman. Ditanya, kenapa kamu tidak tidur? Ya karena nunggu abang. Terus kenapa abang tidak pulang? Ya karena kamu tidak tidur. Gitu. Gitu. Akhirnya, oh berarti abang bohong. Oh sudah, kamu marah-marah saja. Gitu kan? Nah ini syahidnya di sini. Istrinya langsung ngomong, siapa yang marah-marah bang? Aku ini sabar tahu. Siapa yang marah-marah? Nah, ini artinya orang ketika tidak muhasabatun nafas, dia tidak merasa kalau dia tuh marah, kata-katanya mengeruhkan suasana, tapi dia merasa itu baik. Itu kurangnya muhasabah. Ya.
Saya bukan marah-marah, saya nggak pernah marah. Saya kan orangnya sabar-sabar aja. Kapan saya tidak sabar? Ah itu. Ini kurang muhasabah, itu contoh saja. Ya bukan perempuan, bukan laki, semua sama saja. Cuman artinya kita ambil contoh di situ. Ketika tidak ada muhasabah, dia akan membawa kepada ghalataha fima hiya fihi. Selalu salah saja nafsu itu pada hakikat dia itu. Hakikatnya sebetulnya dia marah, tapi dia merasa nggak marah. Dia tidak sabar, tapi dia merasa dia sabar. Coba kalau di muhasabah tidak demikian. Kenapa suami saya pengen gampar saya nggak paham dasar memang laki-laki saya itu pemarah saja. Dia nggak sadar bahwa penyebab pemarahnya adalah kata-katanya. Saya kan mengatakan yang baik. Ini kurangnya muhasabah. Ya, contoh lah ada seperti itu contoh. Maka wa taksiru fi munakasyatiha, kurangnya munakasyah, apa, menghukumi nafsu itu. Ya, munakasyah itu kan apa? Mengadili lah, katakan kan. Mengadili kekurangan dan kesalahan nafsu. Ya. Untuk dibaiki kan, munakasyah itu kan diadili untuk dibaiki. Untuk diluruskan. Ya. Kurang saja itu yad'uli wujudir ridha anha, ini membawa kepada nyerah kepada nafsu. Nyaman, enak, udah aman nafsu, rasanya bener aja. Ini ridha anha. Ya, itu sebab standar orang sufi itu bahwa orang jahil itu adalah orang yang ridha an nafsi. Orang alim adalah orang yang la yarda an nafsi. Ya. Akhirnya di mana? Di mana ada orang alim tidak ridho kepada nafsunya. Maka jika tidak, maka dia tidak ada muhasabah. Sedangkan muhasabah, bahannya muhasabah kan ilmu. Orang tahu menurut Al-Quran ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar, ini salah, ini tidak tepat, ini. Kan dia tahu ilmunya tuh. Maka kalau dia gunakan ya pengetahuan itu untuk muhasabah kepada dirinya, maka dia tidak ghaflah. Jadi ghaflah itu timbul dari tidak muhasabatun nafs. Nah, wa tadyiqu 'alaiha, menyempitkan nafsu. Yujibu nufrataha, ini membawa kepada nufrohnya. Larinya nafsu itu. Ya. Warifqu biha, bagaimana kalau dengan nafsu itu kompromi? Bersikap lembut, lunak. Nafsu pengen, ya dah sekarang mah dilakonin dah sekarang nih. Kita turutin, nanti baru lah. Ini mu'inun ala batalatiha. Ya, ini menolong untuk kerusakan nafsu. Batalah tidak berfungsi. Falazima dawamul muhasabati ma'al munaqasyah. Maka dia mesti apa? Dawam melakukan muhasabah bersamaan itu juga munaqasyah. Karena kalau muhasabah saja mungkin dia menghitung saja tapi tidak membetulkannya. Wal akhdhu fil amali, dan beramal, melakukan amal bima qaraba wa sahha saja. Ya, dengan yang qarab, dengan yang sah. Ya. Apa bima qaraba itu? Ya. Berada di atas apa namanya? Ada saddidu wa qaribu, kata Nabi itu kan. Ya. Sadad itu kan lurus, benar. Ya. Wa qaribu, melakukannya karena Allah itu. Maka sudah qaraba, dia melakukannya karena Allah, wasahha, dan benar menurut syariatnya. Qaraba fil haqiqah, wasahha fil syariah. Duna musamahatin fi wadihin. Tidak kompromi, tidak toleran dalam perkara yang wadih. Itu haram, ram, udah jangan toleran.
wala mutalabatin bi khafiyin min haitsul amalu, dan tidak menuntut sesuatu yang khafi itu dari segi amal. Wa in i'tubira bin nazari tarkan wa fi'lan. Ya. Jika i'tubira bin nazari artinya diiktibar, dianggap dalam pandangannya baik dalam masalah tarak tidak melakukan larangan misalnya, atau fi'il perbuatan, anjuran, perintah. Ya. Kalau memang itu yang khopi tidak dituntut. Ya, itu bagusnya ditinggalkan atau enggak ya. Khalas, itu kan enggak jelas hukumnya. Udah jangan dicari-cari, jangan dituntut-tuntut, karena itu sesuatu yang sudah jelas. Apa yang tidak jelas? Yang jelas-jelas saja sudah. Lakukan itu. Al halal bayyin, al haram bayyin. Jika haram duna musamahah, kena wuduh. Ya jika halal juga dalam melakukannya duna musamahah. Tetapi kalau yang khafi, maka jangan mutalabah. Ya, baik dalam masalah meninggalkan atau masalah perbuatan. Wa'tubira fi qaulihim man lam yakun yaumuhu khairan min amsih fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik dari daripada kemarin. Tidak lebih baik. Wa man lam yakun, barang siapa hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka dia rugi. Wa man lam yakun fi ziyadatin fahuwa nuqsanin. Barang siapa yang tidak menambah, maka dia kurang. Tapi kalau ibadah itu menambah bukan bilangan. Ya, apalagi yang wajib-wajib 5 waktu aja. Ya. Ya sunnah rawatib 17 ya 17 saja. Enggak bisa dikurangin bilangannya. Zikir sunnahnya 33 saja. Artinya dia tidak meninggalkan di kemudian hari itu. Dia tetap melakukannya, itu sudah ziyadah. Ya. Maka di sini dikatakan li'anna tsabata fil amali ziyadatun fi. Ya. Dia sabat, dia tetap dalam beramal, maka itu namanya ziyadah sudah. Li'anna idhafatal yaumi bil amsi ma'a qablahu mudha'ifun lahu. Ya, karena mengidhofahkan hari ini kepada kemarin, ma'a qablahu dengan yang sebelumnya, itu mudha'ifun lahu, melipat gandakan itu. Ya. Idhafatul yaumi li amsin ma'a qablahu mudha'ifun lahu. Siyama wa qad qila, apalagi dikatakan begini, fathu kulli maqamin 'ala dhifi min alladhi qablah. Setiap makom yang dibukakan oleh Allah itu selalu bertambah-tambah dari sebelumnya. Ya. Bertambah-tambah dari sebelumnya. Contohnya begini. Kita dulu memahami agama, udah mantep banget nih. Di kemudian hari nambah lagi. Dulu rasanya rendah gitu. Nanti di kemudian lagi nambah lagi, patah demikian. Jika itu yang terjadi pada kita, maka berarti kita tidak rugi, dan itulah ziyadah. Ya, tetapi kalau dari dulu sampai sekarang begitu-gitu juga, itu rugi. Ya. Rugi. Gitu. Arti begitu-gitu juga dalam buruknya, bukan baiknya. Kalau dari dulu baik dan sekarang masih baik, berarti nambah. Kenapa? Karena setiap hari mesti berbeda. Karena logikanya waktu itu begini. Yang dulu dengan sekarang itu lain. Tapi kalau yang sekarang juga seperti baiknya yang dulu, maka itu nambah. Kalau baik, sabat fil amal, fil khair. Tetapi kalau dalam buruk, ya, dulu baik, sekarang baik, buruk, maka dikatakan man lam yakun yaumuhu khairan min amsih. Nah, kalau sama saja, maka itu ziyadah. Sama dalam arti sabat. Konsisten. Ya. Patah adalah patah, tetapi patah kemarin dengan patah hari ini lipat gandanya dari yang kemarin. Padahal fatah ya fatah.
Wa innal putuhati ala tadaifi buyuti syatranj. Putuhat dalam hal tadaifnya, melipat gandaannya itu seperti kotak-kotak catur. Catur dalam hal ini halma. Halma ya. Naik tangga tiung ke atas. Ngelewatin berapa kotak tuh, berapa buyut. Nggak tahu udah tinggi ular jurak ke bawah. Maka seperti itulah putuhat. Maka barang siapa yang turun ke bawah berarti dia rugi. Ular tangga gitu ya. Ular tangga. Nah, buyutus syatranj adalah putuhat itu seperti ular tangga. Makanya kan Sidi Muhammad Al-Hashimi itu mensyarahkan kitab Sidi Al-Imam Ibn Arabi namanya Syatranjul Arifin. Caturnya orang arif itu. Ya, pernah kita baca itu dulu di Ihya itu di Kairo itu. Syatranjul Arifin. Ya, kalau hari ini tidak lebih baik, artinya dia turun ke bawah, maka rugi. Tetapi kalau seperti halma, dapat tangga, naik. Paling enggak sabat tuh. Dia terus berjalan di garis yang datar sama, paling enggak itu pun sudah ziyadah. Ya. Taib. Wa min thamma qala al-Junaidi rahimahullah, "Lau aqbala muqbilun 'ala Allahi alfa sanatin thumma a'rada anhu lahzatan lakana ma fatahu minhu aktsara mimma nalah." Indah sekali ini kata-kata ini. Ya. Seandainya seorang yang menghadap kepada Allah 1.000.000 tahun, coba itu. Kemudian dia berpaling dari Allah sejenak, niscaya yang luput lebih banyak dari apa yang dia capai. Bagaimana memahaminya ini? Itu sebab Al-Sufi Ibnu Waqti itu kuncinya tuh. As-Sufi Ibnu Waqti. Dia tidak mikir yang akan datang dan tidak mikir yang lalu. Dia mikiril an. Karena hidup ini jutaan dari sekarang. Jika dia hanya memikirkan sekarang, arti mikir ini ingat Allah, zikir Allah, menyaksikan Allah, taslim kepada Allah, tawakal kepada Allah, ridha kepada Allah, sabar, dan semua sifat kesempurnaan itu. Maka dia berada di waktu itu adalah usul ilallah. Nah, waktu itu kan durasinya kan cuma 1 detik kan. Iya tak? Dan setiap saat baru. Jika ini kan kita ngomong hari, kita menghitungnya 24 jam. Orang sufi ketika ngomong hari adalah bukan kullunya itu, bukan kuliahnya tapi juz'iyahnya. Hari adalah waktu, hari itu nama kumpulan waktu. Dan waktu yang paling real adalah sekarang. 1 hari 24 jam. Kalau sekarang itu adalah 1 detik. Jadi sekian sekarang 1 hari itu. Ya. Cuman terlalu kecil dihitung sekarang itu. Maka dia sudah ngitungnya 60 sekarang. 60 detik. Ya. 60 sekarang maka itu 1 menit. 60 menit 1 jam. 24 jam 1 hari. Jadi hakikat waktu adalah sekarang, yaitu menit, detik. Nah, tajalli itu per detik. Orang ingat Allah itu per detik. Tik, 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 hudurnya itu. Jika orang tidak dapat ingat Allah dalam per detik, maka apa yang disebut jam dan hari pun tidak ingat Allah. Meskipun dalam sholat. Maka itu sebab detak jantung itu merupakan hitungan waktu. Maka itu mereka menyebutnya zikir napas, zikir jantung. Loh. Itu penjelasan kata-kata. Pada hakikatnya adalah ingat. Orang cinta kepada kekasihnya, ingat. Itu kan per
per detak itu. Ya. Nggak putus itu. Ya nggak putus, per detak. Maka disebut per detik itu. Detak-detik. Bayanganmu. Nah, sekarang begini, orang hidup 20 tahun, sebetulnya hidup 1 detik. Cuman berganda-ganda itu detiknya. Maka futuhat itu ala tadhaif. Gitu. Berganda-ganda. Ya. Maka tidak ada bedanya antara orang makrifat 20 tahun dengan orang makrifat satu detik terus mati. Sama saja kedudukannya di sisi Allah. 20 tahun dia lalai, 1 detik dia hudur, selesai itu kebayar semua. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailah bukan 1 malam tetapi 1 detik. Al-Qadr adalah azim indallah. Ketika hudur orang itu azim. Maka dia dalam keadaan syuhud dan hudur itu sama kalau hitungan bilangannya adalah 1000 bulan. Ya. Nah, maka sebaliknya, orang ibadah 1.000.000 tahun, lupa aja sedetik, lebih rugi ini. Ya. Apa yang dicapai itu hilang. Sebaliknya, itu sebab As-Sufi Ibnu Waqti. Ya, lebih ekstrim lagi As-Sufi Ibnullah. Ini ekstrim ya. Hah? Dipotong ya. Padahal maksudnya bukan itu, itulah bahayanya orang seperti itu. Fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Kalau dia senantiasa waktunya, detik-detiknya itu hudur, maka itu ziyadah. Kenapa? Karena setiap detik berganti dan dia tetap ingat. Wa huwa fi khair. Maka dikatakan oleh Nabi, orang mukmin itu selalu fi khair. Fi sarra syakar, fi dharra sabar. Ya, kedua-duanya fi khair. Karena dia Ibnu Waqti. Itulah yang disebut hudur atau syuhud atau tajalli. Dan lalai itu di detik itu, lalai itu. Maka tangganya muhasabah. Itu sebab kenapa seorang guru itu ya, menyalahkan kebenaran murid li ajlil muhasabah. Ya. Sampai dikatakan jika murid ingin menunjukkan bahwa dia benar, inqata al-madad. Coba itu. Man qala li syaikhihi lima faqad inqata al-madad. Itu tarbiyah. Ya. Kenapa begitu ya? Inqata al-madad. Karena panggungnya adalah panggung tarbiyah gitu istilahnya. Ya. Ketika orang masuk tarekat itu masuk teater tarbiyah itu. Maka berperanlah berlakonlah dengan lakonan yang terbaik. Wa qala radhiyallahu anhu. Ini yang ketiga ya. Qaidah mi'atain apa itu? Isnani wa ishrun. Wa isnani wa ishrun wal ishrun. Iqamatul wirdi fi waqtihi inda imkanihi lazimun likulli sadiqin. Melaksanakan wirid di waktunya. Tapi inda imkani, ketika memungkinkan itu lazim likulli sadiqin ay likulli muridin sadiq. Melaksanakan wirid di waktunya. Ba'da al-maghrib, ba'da subuh. Ya, atau sebagian tarekat di kulli ba'da salah. Itu lazim li kulli muridin sadiq. Bagaimana fa idza aradahu, kalau ada halangan, hambatan, tantangan. Ya, aridu basyariyatin. Yang hambatannya yang bersifat basyariah. Sakit, bepergian, ya,
ada hal menolong jiran, masalah keluarga, ya, tat'im. Itu aridu basyariyatin. Au ma huwa wajibun minal umuri syar'iyyah. Atau ada yang perkara syariah. Ya, menolong orang kan itu perkara syariah. Lazima infadhuhu ba'da tamassuki bima huwa fihi juhdah. Min ghairi ifratin mukhillin biwajibil waqti. Ya. Maka dia mesti melaksanakan wirid setelah dia berpegang kepada upaya yang sebenarnya, tanpa ada mengabaikan, mengurangi ifrat dengan berlebih-lebihan yang merusak kewajiban waktu. Ya kalau ada arid, ya lakukan saja arid itu, tapi kemudian balik lagi kepada ini. Terkadang terganggu satu kali, ya besok nggak ada gangguan juga malas berkali-kali itu. Ini tidak tamassuk. Ya. Summa yata'ayyanu tadarukuh bimisli li alla ya'tadul batalah. Nah, kemudian menyusulnya, menggantinya dengan yang sama supaya tidak menjadi kebiasaan dalam menganggur tuh. Kun udah lama nggak dibaca, udah biasa nggak dibaca wirid itu. Ya. Oke, hari ini dalam perjalanan hari ini ada pesta besar hari ini, taib. Ya. Diganti mau tidur atau besok di waktu yang sama. Ya. Karena maghrib itu masih pesta besar, maka maghrib besok diganti. Bukan bilangannya harus cukup, bukan. Jangan sekali-kali kita melakukan ibadah itu karena bilangannya harus cukup kepada Allah, bukan. Atau terikat kepada waktunya juga tidak. Semua itu hanyalah untuk membangun jiwa kita saja agar komitmen, agar tamasuk, agar disiplin. Itu. Ya. Karena Allah itu bukan di maghrib, bukan di isya, bukan di tidak. Ya. Allah fi kulli waqti. As-sufi ibnu waqti. Tetapi kita jika tidak mampu pada mubtadiin komitmen dengan wirid, bagaimana ada warid untuk kemudian dia komitmen atau hudur kepada Allah daiman. Wali anna laila wan nahara khilfatun. Siang dan malam kan berganti terus. Berganti. Wal awqatu kulluha lillah. Waktu semuanya punya Allah. Falaisa lil ikhtisasi wajhun. Tidak ada satu kekhususan. Ya. Satu sisi waktu tidak ada kekhususan. Setiap waktu hudur kepada Allah. Ya. Kecuali illa min haitsu ma khussisa bihi, kecuali memang yang ada yang dikhususkan. Misalnya Allah turun di waktu tengah malam, itu waktu khusus. Ada syai, kita datang di situ bukan karena Allah ada di situ. Setiap saat ada di semua waktu Allah mawjud, Allah wujud. Ya, kecuali dikhususkan. Dan hatta dikhususkan pun itu bukan waktu itu lebih berharga dari yang lain, tidak. Tetapi karena Allah mengkhususkannya dan ya. Contoh kita dengan istri setiap saat bersama. Tapi kenapa kita perlu tempat yang baru? Ya, agar kemesraan itu tumbuh baru lagi. Padahal setiap saat bersama. Famin thamma qala ba'dul masyayikh laisa 'inda rabbikum lailun wala nahar. Ada sebagian masyayikh mengatakan, ya, di sisi Allah tidak ada siang dan malam yang lebih afdal, yang lebih khusus, kecuali yang dikhususkan itu pun semuanya tarbiyah. Yushiru lil kauni bi hukmil waqti, artinya mengisyaratkan bahwa kaun itu punya hukum waktu. Setiap waktu itu Allah. Ya.
La kama yafahamuhumul battalun min adami iqamatil wirid. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang battalun, yang pengangguran itu. Karena dia tidak mendirikan wirid. Ya. Wakila dikatakan li ba'dihim kepada sebagian, wa qad ri'at biyadihi subhah. Kelihatan di tangannya ada tasbih. Ata'udu alaihi, apakah engkau menghitung Allah? La walakin a'uddu lahu, tetapi aku menghitung untuk Allah. Allah hudur kepada Allah. Bukan dia sedang berzikir ya dengan zikir yang banyak sehingga dia membesarkan Allah atau dia akan mendapatkan kedudukan dari Allah dengan zikirnya itu namanya menghitung Allah. Tidak, tapi dia berzikir itu dengan berbilang-bilang itu lillah. Maka wirid itu adalah satu pendidikan untuk kita dapat hudur kepada Allah. Atau dengan kata lain, dapat mengisi waktu. Mengisi waktu bagi orang sufi adalah ingat kepada Allah daiman. Hudur daiman. Karena daiman itu adalah per detik. Seperti yang tadi kita katakan. Ingat. Itu semuanya kuncinya di wirid. Komitmen di wirid itu. Wirid bukan hanya zikir pagi dan petang. Ya. Tapi seluruh ibadah dilakukan lillah, itu wirid. Fakullu muridin ahmala awqatahu fabattal. Setiap murid yang mengabaikan waktu-waktunya maka batal. Penganggur itu. Ya. Jangankan bicara tentang bahwa dia dapat hudur di setiap waktunya. Wirid yang ditentukan hanya 2 waktu aja sehari. Jika lalai, maka dia melalaikan semua waktunya. Itu sebab wirid itu diambil ya, bil hub, bil ikhlas, bil sidiq. Wa kullu muridin ta'allaqa bi awqatih. Nah, setiap murid bergantung kepada waktunya, bukan waktu. Duna nazarin lil hukmil ilahi. Tanpa melihat hukum ilahi, tajalli Allah di situ. Bahwa farig minat tahqiq. Dia kosong daripada mendapatkan hakikat itu. Coba. Mengabaikan waktu, pengangguran. Bergantung kepada waktu, itu juga mengabaikan tahqiq. Ya. Ada orang bergantung kepada waktu. Apa? Dia bikin zikir yang banyak. Malam dia zikir. Ya. Ada orang teriak-teriak minta tolong. Enggak, gua wirid aja. Ini namanya bergantung dengan waktu. Tanpa melihat hukum ilahi. Hukum ilahi ada arid basyariyah, ada wajib umur syar'iyah. Ya. Ada Allah di setiap saat itu. Jangan bergantung pada wirid saja. Dia qiyamul lail, ya, kebakaran di sebelahnya itu bodoh amat. Padahal itu ada hukmul ilahi. Ya, ada arid basyariyah, ada umur syar'iyah. Yes, hampir semuanya begitu. Ya, kalau enggak jelas ini. Enggak dijelaskan begini. Ya. Kalau yang mengabaikan, lain memang batal sudah pengangguran. Ada yang Masya Allah. Ya, kelihatan mutamassik. Rupanya dia ta'alluq bi awqati. Jangan ganggu ya, ini udah waktu saya ini. Enggak ada. Kan ada fenomenanya. Itu wali waktunya udah masuk ke kamar dan la hadza kadzib. Kalau dia wali, dia senantiasa mengutamakan mana yang afdal. Itu wali namanya. Kalau itu namanya abid. Maka itu sebab ya, sebagai orang sufi menilai itu adalah orang yang sakit ingin sembuh. Gitu. Dia lagi ibadah nggak boleh diganggu. Lah. Ya. Kita sering menyaksikan seorang wali hatta lagi ibadah ada tetamu diputus. Karena ada hukmil ilahi yang afdal.
Ya. Ini enggak sebentar, ibadah tidak boleh diganggu. Hadza abid. Tetapi kalau memang itu pun tidak penting, ya itu sebab istiqomah itu adalah selalu melihat yang lebih aham daripada yang muhim. Itu bukan pikiran loh. Pikiran itu harus mesti mentaufiq, ya. Kan seperti muqaranah itu. Hukum ini mana yang tarjih, mana yang marjuh. Kan mana yang aham, mana yang muhim. Kan itu mesti dikaji tuh. Orang sufi melakukan istiqomah seperti itu sudah dengan batinnya. Mungkin bertentangan dengan pandangan orang banyak. Istabta qalbak wa in aftaukan nas wa in aftauk. Karena detektornya di situ. Dia tahu mana yang lebih utama. Kenapa? Karena dia tahu mana yang ada hukmul ilahi. Karena dia motifnya Allah. Itu sebab orang-orang sufi selalu jadi tempat pertanyaan. Mana ini atau ini? Gitu. Nah, seorang murid yang ahmal kepada awqatnya batal itu khalas, sudah ma'ruf. Dan ta'allaq bi awqatihi duna nadharin lil hukmi ilahi fahuwa farig minat tahqiq. Berarti dia tidak punya hakikat itu. Wa man lam ya'rifu mawaridal ahwali alaihi fa ghairu shadiq. Coba, barang siapa yang tidak tahu sumber ahwal kepadanya, di mana Allah datangnya, adanya yang lebih afdol, yang lebih utama, tidak tahu itu, fa ghairu shadiq bal huwa ghafil 'anillah. Itu sebab dia abdul ibadah, bukan Abdullah. Walidzalika qila man wajada qabdan aw basata la ya'rifu lahu sababan. Barang siapa yang merasa sempit hatinya atau merasa nyaman, tenter, enak, tetapi dia tidak tahu sebabnya, tidak tahu sebabnya sempit dan sebabnya kenyaman itu, dia tidak tahu sebabnya. Itu adalah dikarenakan pali adam i'tinaihi biqalbi, karena dia tidak menjaga, memelihara hatinya. Ya, aduh, ada apa ya, ini nggak enak amat, sampai nggak tahu. Berarti memang dia bukan orang yang selalu menjaga hatinya. Coba cerita Hallaj, dicambuk 100 kali, pikirannya langsung teringat kepada dosa dia memandang wanita cantik. Dipanggilnya Al-Imam Syibili. Ya. Kamu tahu, kekasihku marah, cemburu. Baru saja dia memukulku. Yang mukul adalah Al-Ghajjaj 100 kali. Tapi dia bilang kekasihku marah, cemburu, dan baru saja dia memukulku. Kau ingat? Karena berjalannya dengan Imam Syibili, ada wanita cantik, Sidnal Hallaj menatapnya. Dia taharrak nafsu. Kemudian dia baca istighfar dan dia mengatakan, ya, aku lalai. Satu saat dia akan menghukumku. Ya. Kita malah cari kambing hitam tuh. Kalau enggak hijau juga jadi tuh kambingnya. Nyalain kompor, ya, dia yang pengen kompor yang disalahin. Ya, pali adam i'tinaihi biqalbi. Ya, karena dia tidak perhatikan. Wa illa, kalau tidak, fahuma la yaridani duna sabab. Kalau tidak, maka berarti datangnya kesempitan dan datangnya kelapangan itu tanpa sebab, dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Ini dari soal wirid sampai kepada warid, karena kullu wirdin warid, sebetulnya itu yang ingin dikatakan, kullu wirdin warid. Ada wirid, ada warid. Orang disuruh melakukan wirid karena mendapatkan warid itu. Ya.
Satu lagi ya. Wa qala radhiyallahu anhu, alamatul hayati al-ihsasu bil asya. Qaidatun mi'atani salas apa? Wasalasun wal ishrun. Alamatul hayati al-ihsasu bil asya. Ciri ada kehidupan itu merasakan sesuatu. Jika merasakan sesuatu namanya hidup. Wal mayyitu la yuhissu bi syai'. Ya, yang mati itu tidak merasakan sesuatu. Faqalbun sa'at husayyi'at. Muhammad, Mama bikin buah-buah Mama. Hati yang diburuki oleh keburukan, artinya dia melakukan keburukan, maka hati akan merasa buruk. Wasarathul hasanatu, dan merasakan gembira oleh kebaikan. Dia melakukan kebaikan, hati gembira. Itu hayyun namanya, hati. Hati itu hidup. Kalau melakukan keburukan, kesalahan, nggak ngerasa, ya nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa, ya, atau dia melakukan kebaikan tidak merasa enak, maka itu mati. Ya, tapi kalau merasa sakit oleh keburukan, merasa senang oleh kebaikan, maka hayy. Summa in kana dzalika nusba ainaihi bin nadhari li sawabihi wa iqabiha. Kemudian jika kebaikan dan keburukan itu menjadi tujuan utama, artinya menjadi berada di depan matanya, nusba'ain, ya, dengan melihat pahala dan siksanya, atau lil ubudiyati biha, menyembah dengan Allah dengan kebaikan dan keburukan itu, jadi menjauhi keburukan. Au linailil kamali bisababiha, atau mendapatkan kesempurnaan dengan menjauhkan keburukan dan melakukan kebaikan. Au ghairi dzalik, dan lain-lain, hatta nahadha bihil halu, sehingga hal itu bangkit, ya, disebabkan kesempurnaan itu, ya, kepada amal, bangkit kepada amal, hal itu fasahihun, maka hati itu sehat. Artinya baik buruk itu menjadi kayu ukur dia, standar dia, ya. Karena melihat ada pahalanya, melihat ada siksanya, atau bukan karena memang dia ibadah saja kepada Allah, atau dijadikan untuk tarbiyah, mendapatkan kesempurnaan, dan akhirnya semua yang dilakukannya itu adalah membangkitkan keadaan jiwanya untuk kemudian beramal atas jiwanya, atas hakikatnya, maka itu hati sembuh. Wa illa, kalau tidak demikian, orang berbuat saja, wala sawab wala iqab wala ubudiyah wala li ajli nairil kamal, bukan untuk kesempurnaan, maka famarid, ya, tajibu mu'alajatuhu, mesti diobati. Dengan apa? Bimukhawifin in qabilah. Mungkin diobatinya dengan takhwif. Diberikan takhwif, targhib, tarhib. Ya. Ditakut-takuti. Bukan ditakut-takuti seperti psikologi itulah. Ya, bukan. Au bimurajjin in ta'atsara bihi, atau diharap-harapkan, diberi harapan-harapan. Itu juga kalau memang terkesan. Wa huwa muqaddamun li husni dzanni bihi ta'ala. Ya, dan itu lebih diutamakan, lebih didahulukan tuh. Murajjin itu didahulukan. Kenapa? Karena berbaik sangka kepada Allah. Atau dengan bimusiratil haya'i, dengan menimbulkan perasaan malu agar dia malu. Wal khasyah, dan takut, bahu atam. Itu lebih sempurna. Mana, kan setiap orang berbeda kan? Dia sakit, mana yang lebih cocok penyembuhannya? Apakah takhwib atau taraji atau isaratul haya?
wal khasyah. Nah, wa inda nuhudihi, kalau hal sudah bangkit, fala yaqifu li talabi syaikhin wala ghairi, maka tidak lagi bertumpu mencari syaikh wala ghairi. Oleh karena itu murid jika sudah sampai nuhud, gurunya menyuruh pergi kamu, karena dia sudah tawakuf kepada syaikh, tidak tawakuf lagi, tidak bergantung. Ini orang salah memahami. Oh, berarti kalau orang sudah kalau kita bisa menimbulkan rasa nuhud nggak perlu syekh. Nah, syekh mah sejak mula-mula ya, justru syekh itu untuk mendapatkan rasa takut itu mesti dari syekh dulu. Maka kebanyakan ulama dulu baiat itu belakang, karena dia ingin masuk kepada majelis tazkirnya dulu, majelis mau'izahnya dulu, untuk menimbulkan khasyah. Ini enggak, orang tidak hadir di majelis sufi kecuali sudah baiat. Atau memang ada orang sufi memperlakukan itu. Tapi sebaiknya sebetulnya tidak. Orang sufi punya majelis umum. Hatta Sidi Abdul Qadir Al-Jilani punya majelis umum. Hatta Sidi An-Naqsyabandi. Ya, majelis mau'izah, majelis awam. Nah, di situ dia kenal. Ya. Hatta ulama fikih juga. Al-Imam Malik di masjid dia umum, tapi di rumahnya dia khusus. Ya, dia punya anak namanya Fatimah dan menantunya namanya Umar. Umar ini orang kaya lah, menikah dengan Fatimah. Nikah. Tetapi Umar ilmunya dibawa istrinya. Maka selalu ngaji dengan mertuanya itu di masjid. Satu ketika dia ingin ikut istrinya ngaji, karena istrinya ilmunya tinggi, dia ngaji di majlis khususnya Imam Malik, orang tuanya. Satu ketika dia minta kepada anaknya, bagi tahu ayah, aku kan menantunya, bisa nggak ikut ngaji bersama ya golongan kamu di rumah. Termasuk Imam Syafi'i mengaji di tempat khusus. Ya, dia bilang sama Imam Syafi'i, bisa nggak aku ikut dengan kamu? Tanyalah ayahmu. Gitu. Nah, karena di rumahnya, jadi orang belum datang dia udah duduk duluan di majelisnya itu. Ya, lalu Imam Malik masuk, itla' barrah. Keluar. Saya kan wa 'inda nuhudihi fala yaqifu li talabi syaikhin wala ghairi. Ini kaidah yang 223 menjelaskan bahwa tanda kehidupan adalah orang yang mati tidak merasakan sesuatu. Maka hati yang merasa buruk oleh perbuatan buruk dan merasa gembira oleh perbuatan baik, maka itu hati yang hidup. Ya, kalau dia tidak merasa buruk oleh perbuatan dia sendiri yang buruk, ya, atau dia tidak merasakan gembira, ya, suka oleh perbuatan baik yang dia lakukan, maka hati itu mati. Nah, jika kebaikan keburukan itu ada di depan matanya, yang selalu menjadi pikirannya, baik karena ada pahalanya dan ada siksanya, atau karena memang menyembah Allah saja, atau memang karena sedang melakukan untuk mendapatkan kesempurnaan, tarbiyah, tazkiyah dalam tariqah, atau lain-lain, sehingga nahadha bihil hal, sehingga halnya bangkit dengan sebab kesempurnaan itu untuk beramal, ya, bangkit untuk beramal, maka hatinya sehat. Jika tidak, kebaikan keburukan tidak di depan matanya dan dia beramal-amal saja, wala li sawab wala lil iqab wala lil ubudiyah wala li nailil kamal, maka hati itu marid. Ya, kan ada orang ibadah saja marid. Dan dia punya ilmu tuh. Kalau yang enggak punya ilmu ya, udah enggak jadi ibrah. Maka itu marid. Mesti disembuhkan. Disembuhkannya imma dengan takhwif, ya, menakut-nakuti dalam arti dia perlu mendengar ancaman-ancaman Tuhan, hukuman-hukuman akibat perbuatan itu, namanya takhwif, bukan nakut-nakutin. Sesuatu seperti hantu tidak menakutkan, itu namanya menakut-nakutkan. Tapi Allah adalah maha perkasa. Atau murajjin, diberikan harapan-harapan, itu pun kalau terpengaruh. Ya.
Dan ini dicoba lebih dulu supaya dia punya husnuzan kepada Allah tuh. Atau dengan menimbulkan rasa malu dan takut, dan ini lebih sempurna. Nah, kalau hati sudah bangkit, nanti tidak perlu lagi guru. Dia beramal saja terus dan mengikuti ilmu zahir tuh. Ya. Sehingga Allah berikan hidayah kepada batin urusan dia, hidup dia, yang ditopang oleh hak yang jelas dari ilmu-ilmu yang zahir itu. Karena kalau batin saja tidak ada zahirnya, itu batil. Wajiduhu minal haqiqah. Atil. Ya, dan amal baik tetapi sepi daripada haqiqah, ya, atil itu kosong. War rasuluhu wal imamu, dan Rasul adalah imam alaihi salatu wassalam. Wa kullu syaikhin lam yatawassam bis sunnah. Setiap syekh tidak bisa yatawassam, tidak mempunyai ciri dengan sunnah. Artinya kesunahannya tidak kelihatan, tidak dicantikkan oleh sunnah, dengan sunnah gitu. Ya boleh. Lam yatawassam bis sunnah, lam yazhar bis sunnah. Karena kenapa pakai yatawassam? Karena sunnah itu indah, hiasan. Ya. Fala yasih ittiba'uhu, tidak boleh diikuti li adami tahaqquqi hali, karena tidak punya hakikat keadaan jiwanya itu. Wa in sahha fi nafsi, meskipun dirinya sehat. Wa zahara alaihi alfu alfi dan karamatnya banyak. Lah. Tetap mesti mengikuti sunnah. Ya. Fafham naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ya, rencananya malam ini dikhatamin, tapi ngawur nanti kebanyakan ini. Karena khotimahnya itu banyak sekali. Insya Allah malam besok saya ada acara ziarah dan zikir. Malam Sabtu saya kebetulan ada tetamu. Maka malam Minggu insya Allah kita habiskan qaidah terakhir, dan kemudian khatimah, pesan-pesan daripada Syekh Zarruq itu ada di khatimahnya. Terutama itu kepada para salikin, para muridin ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi